dengan suasana duka cita. Kita di lokasi yang tidak biasa bagi kita, dan ini tentu suasana alam ya, alam di daerah puncak ini Sarua tentu akan menambah sedikit dari sukacita kita, karena saya tahu bahwa sukacita kita tidak tergantung dengan situasi dan lingkungan, tapi ini nilai tambahnya. Amin. Tentu keceriaan kita akan lebih nyata, senyum-senyuman kita pun lebih nyata, pakaian-pakaian kita pun lebih cerah ya, dengan nuansa merah marun ya, begitu. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia sebagai nats untuk perayaan Natal kali ini, tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 46. Yohanes pasal 12 ayat 46, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, disampaikan oleh Yesus, aku telah datang ke dunia. Ya. Karena saudara akan kasih Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka di dalam kitab para nabi juga telah dikatakan, lihatlah bahwa kegelapan telah menutupi ya, menutupi dunia, menutupi bumi ini. Udah kegelapan, seluruh isi dunia ini adalah gelap. Dan Bapak Ibu, tentu dalam hal ini kata terang tentunya tidak hanya sebatas dengan seperti cuaca cerah atau terang dari segi sinar atau alam, tapi jauh melebihi daripada hal itu, bahwa terang yang dimaksud adalah jauh melampaui daripada semuanya itu. Dan dari nats yang kita baca, maka panitia membuat temanya adalah The True Light is Coming. Ya, terang yang sesungguhnya sudah datang dan terus datang, gitu ya. Jadi tidak ada waktu lalu, gitu ya, tapi berkesinambungan terus. Jadi kalau dia sudah datang, di dalam kedatangannya itu terus berkesinambungan, tidak dikatakan sudah datang di masa lampau, tetapi datang dan terus terang yang sesungguhnya itu ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Dan dikatakan terang sudah datang ke dunia ini dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, setelah dunia ini telah dilingkupi dengan kegelapan, maka kasih Tuhan terus tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Dia tetap mengasihi dunia ini, umat yang diciptakan itu tetap dia kasihi, dan mempersiapkan sampai kepada dia datang. Maka diutus para nabi-nabi menyampaikan bagaimana supaya manusia itu lebih sadar akan dirinya dan sadar akan kebutuhannya
Ya. Jadi ada dua hal di situ. Dia sadar akan dirinya, siapa aku ini, begitu ya. Jadi yang pertama-tama harus kita sadari siapa kita. Orang yang tidak tahu dan tidak sadar siapa dirinya, maka tentu tidak ada introspeksi di situ. Kita harus sadar siapa kita, apa kelemahan, apa kekuatan kita. Kita harus tahu, kita harus sadari. Sehingga dengan kesadaran itu kita akan bisa memperbaiki, meningkatkan. Dalam hal ini, saudara dikasih Tuhan, nabi-nabi sudah diutus, ya. Bagaimana disampaikan bagaimana dunia ini telah dilingkupi oleh kegelapan itu, dan manusia menyadari hal itu, dan manusia akan tahu bahwa dia butuh pertolongan itu. Dan di sini Yesus berkata, "Aku telah datang. Aku sudah datang." Jadi beberapa waktu yang lampau sudah diutus beberapa nabi, dan ternyata hal itu tidaklah menyelesaikan sesungguhnya persoalan itu. Tetapi itu diutus adalah supaya manusia sadar dan tahu tentang keberadaan manusia itu dan tentang kebutuhan bagaimana keberadaan manusia itu dapat teratasi dan dapat tertolong. Dan sekarang Yesus sudah datang, yang kita rayakan malam ini, yang kita rayakan sore hari ini. Dan kalau di yang sebelum-sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan datang, akan lahir, begitu ya. Dia berarti untuk masa yang akan datang, yang ditunggu-tunggu. Yang ternyata ada juga kelompok tertentu yang masih menunggu sampai hari ini, gitu ya. Mereka tahu bahwa sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan. Tetapi setelah Yesus berkata, "Aku telah datang," tapi sayang, kelompok-kelompok tertentu itu sampai hari ini tidak menyadari. Dan tentu berarti mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. "Aku sudah datang." Terbukti karena mereka masih menunggu sampai hari ini, menanti-nantikan yang dijanjikan itu, masih menunggu-nunggu. Tapi berbahagialah saudara-saudara, dan berbahagialah kita hari ini kita rayakan, di mana dia berkata, "Aku telah datang, aku sudah datang." Oleh karena itu mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukaria, mari kita bergembira. Sebagaimana para gembala mendengar berita kelahiran itu, para gembala bersukacita. Kalau bisa diperagakan barangkali, mereka meninggalkan domba-dombanya, mereka pergi menemui bayi yang baru lahir itu. Dan tentu bisa saja mereka sambil jalan, "Ayo kita lihat raja kita," itu ya, bisa aja dari belakang itu kayak anak-anak pramuka. "Mari kita lihat raja yang dijanjikan itu." Karena apa? Karena para malaikat sudah menyampaikan berita sukacita itu. Dan bahkan para malaikat itu datang mengatakan, "Damailah di bumi ini," ya. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, mereka memuliakan nama Tuhan. Dan kita sore hari ini seperti para gembala, seperti para malaikat bersorak-sorai menyambut
meresponi, mengimani, mempercayai. Sebagaimana Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai terang. Kenapa? Karena dunia ini sudah dilingkupi, sudah dilanda oleh kegelapan itu. Dan kegelapan itu upahnya adalah maut. Sekalipun berusaha manusia mau mengatasi, menyelesaikan persoalannya. Nabi datang silih berganti, tapi mereka hanya sebatas menyampaikan, bukan solusi yang real, bukan solusi yang sesungguhnya. Tapi mereka menyampaikan supaya manusia ini sadar, tahu siapa dia, dan tahu bagaimana butuhnya, kebutuhan mereka akan solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Yang kalau hari ini masih banyak orang yang tidak menyambutnya, banyak orang yang tidak meresponinya, maka sesungguhnya saudara akan kasih Tuhan sebagai lanjutan daripada apa yang disampaikan oleh Yesus itu, di mana dia berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Oleh karena itu orang yang percaya kepada dia, yang meresponi kedatangannya, yang sudah datang dan terus ada bersama-sama dengan kita meresponi, maka kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Karena orang yang tidak meresponinya, orang yang tidak mempercayainya, yang barangkali mungkin masih menunggu-nunggu sampai hari ini, maka mereka ada berada di sisi yang gelap. Dan Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya, maka tidak cukup hanya di situ saja. Dan Yesus tidak menyampaikan hanya sebatas kata-kata, bukan sebatas anjuran-anjuran, bukan sebatas perintah-perintah, bukan sebatas peraturan-peraturan, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Dia bersama-sama dengan orang yang percaya. Kalau dia adalah terang dunia, maka orang yang percaya pun kepadanya adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau kita sudah tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, bahwa kita adalah terang dunia, karena kita sudah menerima terang yang sesungguhnya itu, maka sekarang adalah menjadi tugas panggilan kita, bagaimana supaya kita juga menerangi dunia yang masih dilanda oleh kegelapan itu. Jadi kita yang hadir di sini, kita menerima panggilan supaya kita sebagai terang dan menerangi dunia yang masih dilanda kegelapan ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tidak cukup sadar bahwa aku inilah terang, melainkan kita harus action, harus menghidupinya, harus bertindak, harus melakukannya, dan harus dunia dapat menyaksikan, dapat melihat kita sebagai terang dunia ini. Yang harus mereka saksikan
dan bahkan harus mereka rasakan dan mereka nikmati kehadiran kita sebagai orang-orang yang menerangi dunia ini. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa terangnya kita itu jangan kita simpan-simpan, jangan disembunyikan. Kita sebagai terang jangan ditutupi, tapi harus seperti mercusuar, berada di posisi yang tinggi, bisa dipandang oleh orang lain. Yang sebentar lagi kita akan bisa melihat, menikmati tempat-tempat yang lebih rendah dari kita, dapat menyaksikan terang kelap-kelip lampu indah. Jadi harusnya kita pun harus menjadi indah, dapat dipandang, dapat dilihat, dapat disaksikan, dapat dirasakan oleh dunia ini. Jadi kita harus berperan di tengah-tengah dunia yang masih dilanda kegelapan ini. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dunia ini telah dilanda kegelapan. Tapi Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Tapi fakta hari ini, apakah sudah semua manusia percaya kepadanya? Belum. Berarti orang yang belum percaya, berarti mereka masih ada di dalam kegelapan. Oleh karena itu tugas kita, peranan kita, supaya mereka juga sama seperti kita, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan itu. Dan dunia menunggu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dunia menunggu peran besar, peran aktif dari orang-orang yang percaya. Jangan harapkan dari dunia ini solusi itu, jangan harapkan. Sebaik apapun yang terjadi sekarang ini, dialah seperti pelita-pelita kecil yang kalau kita bawa di tengah terik matahari, apakah cahaya lilin-lilin itu kelihatan? Kelihatan? Enggak kelihatan. Peran serta kita, orang-orang yang telah percaya kepadanya, bagaikan sinar mentari di siang hari yang jauh melampaui dari sinar-sinar kecil yang ada di muka bumi ini. Dunia ini masih memancarkan sinar-sinar kecil. Ada nilai-nilai kebaikan, tapi nilai-nilai kebaikan mereka adalah yang punya motivasi, yang punya pamrih. Tapi kalau orang-orang yang percaya akan bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, dan tidak memiliki pamrih, tidak memiliki imbalan, tapi dia tulus mau menyampaikan, dan dunia ini mengharapkannya. Jangan biarkan dunia ini mau menyelesaikannya, karena sudah dapat dipastikan bahwa dunia ini tidak bisa menyelesaikannya. Amin. Oleh karena itu kehadiran kita, kehadiran gereja, kehadiran orang-orang percaya, jangan biarkan dunia ini lebih dominan. Karena kalau dunia ini diberikan tugas tanggung jawabnya kepada dunia, maka apa yang akan terjadi? Ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu di pihak dunia ini. Dan jangan main-main, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh karena itu gereja harus punya peranan. Kalau kita saksikan sekarang dunia ini, betapa
kejahatan itu semakin nyata. Dan bahkan dengan alasan seperti mereka ada di jalan Tuhan. Mengapa mereka bisa menganggap mereka berada di jalan Tuhan? Karena mereka ada di dalam kegelapan, tidak tahu jalan itu betul atau tidak. Karena mereka mengira jalannya lurus. Mereka anggap jalanku lurus, jalanku bagus, saya berada di sisi Tuhan, saya membelanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena terang yang sesungguhnya belum menerangi mereka. Nah, sekarang inilah tugas kita. Pulang dari sini Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita mulai terapkan. Dan harus dengan sengaja. Itu visi misinya. Kita mulai memerankan peranan kita. Mulai dari kota kecil, mulai dari lingkungan paling kecil. Lingkungan paling kecil apa? Di kita masing-masing. Keluarga. Keluargalah lingkungan paling kecil. Baru mulai lagi ke lingkaran kedua. Apa itu? Tetangga kiri kanan, muka belakang. Mulai perangkap. Jangan tunggu tetanggamu, tidak akan bisa. Karena mereka adalah lilin-lilin kecil. Tapi saudara dan kita semua adalah lebih bercahaya, lebih terang dari sinar mentari yang justru dibutuhkan oleh dunia ini. Mari saya mengajak kita semua, saudara dikasih Tuhan, mulai perankanlah perananmu. Gereja mulailah memerankan peranannya. Jangan mengharap keadilan sekarang pun sudah tidak bisa diharapkan Bapak dikasih Tuhan. Dan bahkan sudah menjadi guyonan. Siapa berani? Siapa yang bayar? Siapa yang? Nah itulah yang dilayani. Diplesetkan juga KUHP apa? Hukum-hukum KUHP apa? Kasih uang habis perkara, kan begitu. Oleh karena itu jangan harapkan saudaraku, mereka hanya sebatas membantu. Amin. Dunia ini hanya sebagai pelengkap, hanya membantu. Sesungguhnya anak-anak Tuhan yang harus lebih banyak berperan. Dan saya tidak suka kalau gereja yang satu, doktrin yang satu, saling mengkritisi, saling menjelekkan. Kapan gaungnya gereja itu besar? Kalau domba saling menanduk. Karena di lingkungan kita ada serigala, singa yang siap menerkam kita. Jadi saya paling tidak suka kalau ada pendeta satu, ada kelompok yang satu, ada sinode yang satu yang mengomentari. Kalau hal ini dihabiskan oleh gereja hanya berkisar di sini, maka apa yang menjadi tugas yang disampaikan oleh Yesus supaya kita menjadi terang, dan sebagaimana kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, maka dunia sekitar kita pun sudah supaya tidak lagi dalam kegelapan, maka gereja harus lebih memaksimalkan peranannya. Dan sekali lagi, jangan pernah bebankan kepada dunia ini dapat menyelesaikannya. Gerejalah yang harus lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, memerankan peranan sebagai terang, sebagai garam,
menerangi dunia kita, menggarami dunia sekitar kita. Amin. Mari saya percaya bahwa kita pulang dari tempat ini, laksanakan, lakukanlah, dimulai di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, merambah ke tetangga kiri dan kanan dan sampai ke ujung dunia ini. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur